Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 10 Maret tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Namun ampuni kami ketika Engkau setia dan kami tidak setia. Kami bersyukur karena Engkau selalu menuntun kami pada jalan yang benar. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, supaya firman yang kami dengarkan malam ini kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan, supaya hamba menyampaikan dengan benar firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 9, ayat 23 sampai ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu
dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Sekali untuk selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ketika membeli paket internet, ada paket limited dan unlimited. Ada yang terbatas dan ada juga yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas pun juga punya batasan. Kadang hanya berlaku selama 1 bulan atau 30 hari. Setelah itu kemudian kita harus membeli paket yang baru. Tidak ada yang berlangsung terus-menerus. Sepanjang waktu, sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun. Lalu seperti apa dengan kasih Allah kepada manusia? Apakah kasih Allah adalah kasih yang terbatas yang hanya berlaku 1 kali, 2 kali, atau apakah kasih Kristus kepada kita berlaku untuk selamanya? Melalui pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Ibrani hendak menegaskan kepada kita bahwa kasih dan karya Kristus kepada manusia melalui pengorbanannya hanya terjadi 1 kali dan hal itu berlaku untuk selamanya. Dalam perjanjian lama segala kurban yang dipersembahkan oleh imam tidak mampu untuk menyelesaikan dosa secara tuntas. Sebab dosa adalah masalah yang serius. Sehingga hanya Allah yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Allah mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa kita, yakni mewakili manusia berdosa di hadapan Allah. Dapat kita baca dalam pembacaan kita pada malam hari ini dalam ayat 24. Apa yang Kristus lakukan tidak seperti atau tidak sama yang dilakukan oleh imam yang masuk ke dalam bait atau tempat kudus Allah berulang-ulang dengan darah binatang yang hendak dipersembahkan. Tetapi Kristus hanya 1 kali untuk selamanya mempersembahkan dirinya. Yesus adalah kurban yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban pengudusan dan pendamaian yang berlaku untuk selamanya. Karena itu, sebagai orang beriman kepada Kristus Yesus, kita pun dituntut untuk hidup mempersembahkan ataupun memperhambakan diri kita ini hanya kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus di hadapan dengan cara membangun hidup dalam kekudusan, dalam sikap dan perbuatan. Saudara-saudara, kasih Allah tidak terbatas. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi sepanjang masa, sepanjang waktu Allah mengasihi kita. Oleh karena itu marilah kita jauhi yang jahat dan lakukan apa yang Kristus kehendaki. Itulah cara hidup dalam kekudusan. Terpujilah Kristus. Amin. Hanya ku temukan
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik di dalam surga. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas. Begitu besar kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ampuni kami jika kami melalaikan pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan. Kami bersyukur malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan mengajarkan kami juga bagaimana berupaya dalam segala kelemahan kami, mengasihi Engkau Tuhan tanpa batas. Demikian juga belajar mengasihi sesama kami. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, mendoakan keluarga kami, baik Bapak, Ibu, dan anak-anak. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang mengasihi Engkau ya Tuhan, dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Demikian juga kehidupan setiap hari di tengah-tengah keluarga kami. Sekiranya ada keluarga kami yang melalaikan tanggung jawabnya, Tuhan, ketuk pintu hatinya. Malam hari ini kami berdoa kepadamu, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka disembuhkan. Demikian juga yang sedang susah, oleh firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus mereka dihiburkan. Bagi mereka yang sekarang ini sedang mengalami tekanan dalam hidupnya, Tuhan kuatkanlah mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat yang merindukan keturunan. Berkati setiap rahim yang merindukan keturunan. Demikian juga warga jemaat yang sedang mencari pasangan hidup. Karuniakan yang seimbang. Yang sudah lanjut usia, dihiburkan, dikuatkan, dan dipelihara oleh Tuhan. Melalui anak-anak dan cucu, bahkan kerabat keluarga. Tuhan, malam hari ini kami berdoa kepadamu. Mendoakan warga jemaat yang berupaya bangkit dari keterpurukan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menata usaha. Tuhan, biarlah seiring dengan waktu usaha boleh berjalan dengan baik. Yang mencari pekerjaan, kami berdoa Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Juga berdoa bagi warga jemaat yang sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidupnya. Kuatkanlah Tuhan dan berilah kemenangan kepada mereka. Tuhan, terima kasih atas segala berkat pengasihan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup masing-masing kami. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Malam hari ini kami mengucap syukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran kepada mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mendoakan saudara-saudara kami, Ibu Damayanti Sobah, Ibu Berta Bulahan, Ibu Nurlinda, Atiku Padang, Putra Agung Tarukalo, dan Kevin Markus Sarungu. Terima kasih Bapa di surga untuk pertambahan usia kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, lindungilah kami, sertai kami dalam hidup kami ini. Tuhan, teruslah memberkati pemerintah kami, agar supaya dari merekalah keadilan dan kemakmuran dapat diwujud nyatakan di tengah bangsa di mana kami berdiam ini. Berkati hamba-hambamu yang terus mempersiapkan program pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Walau ku daki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, kau ku temani, sabda ilahi, janji kekal. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita bersama pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.